kedatangan tamu-tamu yang tentunya nanti akan bisa lebih memberikan penjelasan mengenai soal ini. Iya. Ada pertama pakar komunikasi Charles Bonar Sirait, tim sukses dari Jokowi Ahok, Pak Hasan Nasbi, dan tim sukses dari Faisal Bim, Aswar Zulkarnain. Mohon maaf. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Iya. Saya merasa beruntung hari ini. Kenapa? Kenapa Nurina? Saya paling cantik sendiri hari ini. Kita mulai saja. Kita paling kelihatan. Personal branding ini ya Bang Langsung Charles. disinggung mengenai itu. Sebenarnya kalau kita ngomong soal apa yang sekarang dikenakan oleh bapak-bapak yang ada di depan kita ini, ada yang kotak-kotak, kemudian ada yang dengan kemeja putih polosnya, ada logonya juga. Nomor 5, Faisal Bim. Ini kita bicara soal pencitraan diri. Bang Charles mungkin bisa jelaskan apa sebenarnya dari personal branding ini dan apa kira-kira yang penting pada saat pilkada kemarin berlangsung? Ya, saya rasa kita harus bisa bedakan dulu ya, Tuku dan Rina ya, apa yang disebut dengan personal brand dan reputasi. Ini dua hal yang saling menempel dan saling berkaitan. Tapi persoalannya adalah membangun personal brand menurut saya secara keseluruhan itu perlu kerja keras jangka panjang. Jadi tidak bisa instan. Itu yang disebut dengan reputasi. Kenapa menarik untuk membahas dua kandidat ini? Karena ini disebut-sebut sebagai yang keluar sebagai katakanlah rising star untuk mengimbangi incumbent. Nah, kita lihat sebetulnya apa yang disebut dengan reputasi adalah masa lalunya. Jadi CV atau track record. Sementara personal brand adalah serangkaian aktivitas untuk merias diri untuk menuju satu target tertentu dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, siapa saja calon gubernur yang hanya mengemas personal brandnya ini agak repot. Karena karena yang namanya reputasinya mungkin nggak sempat dibangun. Dan sebetulnya yang diuntungkan dengan persoalan reputasi adalah mereka-mereka yang memiliki panggung. Siapa itu? Ya kandidat nomor 1 dan nomor 3. Karena sedang menjabat, satu jadi gubernur, satu lagi jadi wali kota Solo. Dan ada nomor 6 juga ya? Dan yang nomor 6, ya karena jadi gubernur Sumsel kan. Nah Bang Charles, yang termasuk dalam personal brand ini apa sih? Apakah termasuk kostum seperti yang dipakai? Salah satunya ya. Tapi macam-macam. Ada mulai dari kartu nama, kop surat, website, blog, macam-macam, poster, uniform juga bisa dijadikan. Tapi juga yang menarik adalah public speaking, yaitu cara berbicara. Ada beberapa calon menurut saya nggak, karena saya netral ya di tengah dan nggak berpihak pada satupun siapa saja. Karena ada yang saya lihat kok kalau tampil di depan TV kayak ragu-ragu. Jadi waktu kita mau nyontreng atau mau nyoblos juga gimana nih ngomong aja nggak bisa. Karena public speaking atau kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran, ini yang pertama punya nilai jual paling tinggi. Tapi ini kan ada menarik dalam Pilkada DKI kali ini, bahwa elemen yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain, remeh temeh seperti baju. Uniform, ini yang paling diingat orang selama ini kan. Nah, ini apakah sekarang sudah menjadi faktor penting mengalahkan komunikasi ke publik tadi, Bang? Karena yang paling cepat dilihat pertama kali adalah tampilan. Jadi sebelum bicara, sebelum ngomong, udah kelihatan dulu apa yang dikenakan. Jadi baju menurut saya memegang peranan penting karena memang dia visualisasinya jalan kan, langsung diterima. Oh, belum ngomong udah pakai kostum yang sangat berbeda misalnya. Itu sangat menarik. Jadi memang kalau ditanya apakah kemasan ataupun packaging luar berperan, saya harus jawab iya. Harus jawab bahwa itu memang memegang peran. Ternyata iya adalah jawabannya. Besok-besok saya akan pikirkan juga mau pakai baju apa kalau mau siaran. Oke. Saya juga mau tanya nih, tertarik kita bicara selanjutnya mengenai asal-usul. Ini ada kotak-kotak, ada putih polos dengan logo juga yang dicantumkan di sini. Dan lengan bajunya dising-sing. Mungkin ada filosofi tertentu ya? Pasti ada, saya yakin ada. Coba kita mau dengar langsung. Kira-kira penjelasannya apa nih? Awal mulai bisa pakai kemeja kotak-kotak, nanti mungkin langsung dilanjutkan dengan Bang Aswar juga. Kira-kira bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau kita secara konsep tidak terlalu paham soal personal branding, visual branding dan segala macam. Ini saya baru dijelaskan oleh Charles Bonar Sirait soalnya kayak gitu. Tapi yang pertama itu kita berangkat dari narasi besar bahwa Jakarta tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang biasa-biasa saja. Yang pikirannya sudah bisa ditebak itu nggak bisa kayak gitu. Coba kita mau lihat kira-kira ada filosofi apa mungkin? Ada pemikiran apa ketika memikirkan seperti itu? Secara khusus sebetulnya sama dengan bagaimana membangun pendidikan politik kepada masyarakat. Saya jadi punya bayangan, ngebayangin waktu pada saat konsep ini dibuat, langsung mungkin apa yang disuka Pak Jokowi, apa yang disuka oleh Bang Faisal, mungkin seperti itu kira-kira, nanti dicombine semua baru terjadi seperti itu. Tapi ada satu tagline yang menarik ya untuk menggarisbawahi apa yang kita bicarakan ini. Non-verbal communication speaks louder than verbal communication. Tapi itu kenyataan ya? Saya pikir itu kita harus amini. Kenapa? Artinya kemampuan kita berkomunikasi secara non-verbal, nggak ngomong, kita diam gini. Apa yang kita pakai, tampilan itu menampilkan lebih dari 1000 pengertian kepada masyarakat. Jadi diam aja begini, kotak-kotak menurut timnya Jokowi, itu berwarna. Dilinting, itu kemeja, Pak Faisal Basri begini, itu artinya orang yang kerja. Pakai sendal, karena pergi kemana-mana, sepatu sendal, artinya merakyat atau mobile. Itu saja sudah membuat.
Nah, itu kan termasuk personal branding ya, Bang Charles Itu bagian ya? dari personal brand. Nah, apakah personal branding ini kebetulan saja berpengaruh terhadap warga Jakarta? Apakah memang kalau dibawa ke daerah lain yang mungkin tidak seurban Jakarta, apakah hasilnya akan sama? Atau ini memang khusus untuk mereka yang menengah ke atas, Bang Charles? Nggak, gini, saya harus juga jawab dari apa persoalan persaingan ataupun kompetisi atau kontestasi. Yang disebut dengan personal brand dan Anda memiliki personal brand itu harus ada 7 faktor. Tapi kita sebut saja 2-3 yang di atas. Yang pertama, you have to be the first. Anda harus jadi yang pertama. Yang kedua, you have to be the leader. Anda harus jadi yang pemimpin. Nah, kita lihat dari 6 pasangan ini, dari Cagup dan Cawagup, yang mereka berdua ini termasuk lead di bidangnya. Satu, menurut saya, nggak kepikir buat saya juga, kok ada calon gubernur dan wagubnya pakai kotak-kotak. Itu nggak terpikir, nggak ada dalam mainstream saya. Saya juga mikir gini, pasti batik nih, karena beliau dari Solo. Pasti batik, gitu loh. Karena batik dekat dengan Jawa, dengan suku Jawa. Bang Faisal ya mungkin pakai kemeja koko gitu. Tapi ini kok menampilkan kesan informal. Nah, mungkin informal itu ingin didapat karena ingin cair dengan masyarakat bawah. Ada kedekatan di situ. Ada kedekatan dengan masyarakat bawah. Karena masyarakat bawah terus terang kalau pakai jas, wah apa nih kayak orang atas susah dijangkau gitu, pakai dasi. Nggak ada kan yang pakai dasi. Saya rasa atau menurut dugaan saya lebih banyak juga masyarakat pemilih yang kelas menengah bawah. Ini jumlahnya cukup banyak dan masyarakat kelas menengah bawah yang paling cepat untuk ditangkap duluan adalah tampilan visual. Tampilan visual itu yang tadi saya bilang, non-verbal communication speaks louder than verbal communications. Jadi pemilihan atribut itu harus kuat, harus dapat. Tadi kalau disebut ada ahli pemasaran, menurut saya itu salah satu keuntungan ya. Tapi yang juga nggak boleh kita lupakan karena kata pencitraan juga sering dikonotasikan negatif. Sering sekali semua berpikir hanya pencitraan, setelah itu kerja politiknya nggak ada. Jadi persoalan yang paling menarik melihat dari personal brand ini adalah personal branding versus rasionalitas politik. Artinya itu bagaimana hubungannya? Artinya personal brand itu hanya seperti touching terakhir. Nah, yang harus ada kapitalnya ataupun asetnya adalah yang tadi saya sebut, reputasi politik. Kalau bangunan reputasi politik ini dari dulu tidak terlalu kuat, mau dibedakin, mau di make up, mau di lipstick, apapun, nggak akan laku. Lebih everlasting. Nggak akan laku. Ada masa berlakunya sebenarnya. Iya, karena gini, orang akan lihat ini cuma pesta. Pertanyaan berikut yang paling menarik dari saya saja kepada tim Jokowi misalnya. Apakah setelah ini, pada saat misalnya nanti terpilih misalnya, itu akan pakai baju kotak-kotak? Belum tentu. Baju kotak-kotak itu tadi saya sebutkan, personal brand itu adalah sekumpulan aktivitas komunikasi yang hanya dilakukan pada saat kontestasi untuk menuju sebuah goal, tujuan. Nah, tapi apakah dengan personal brand atau pencitraan diri ini mempengaruhi elektabilitas gitu, Bang? Oh iya, tadi sifatnya menambah, mempertegas artikulasi. Kalau misalnya katakanlah orang yang, mohon maaf ya, secara ini aja, nggak semua orang kan memiliki kesempurnaan. Misalnya kita yang di TV nggak ada menyebutnya apa, tunagrahita atau apa gitu ya, nggak bisa mendengar misalnya. Kan nggak bisa dengar Pak Jokowi ini ngomong apa atau Pak Faisal ngomong apa. Tapi dia langsung lihat dengan mata. Dia langsung lihat dengan mata di tampilan televisi, oh yang kotak-kotak, oh yang tangannya digulung. Itu bisa. Nah, jadi itu sangat memperkuat, sementara yang lainnya akan dibuktikan dengan kerja-kerja. Itu yang akan di-recall oleh memori kita. Iya. Nah, Bang Aswar, Bang Asbi, kita buka-bukaan aja nih. Kan tadi pada malu-malu bicaranya ini memang tidak sengaja blessing in disguise. Tapi apakah tim sukses ini sebenarnya by design atau enggak gitu? Iya, itu dia itu yang saya ingin by tahu. Design atau enggak? Apakah sudah ada penelitiannya, surveinya sehingga akan memberikan kontribusi suara berapa? Iya, sehingga memunculkan pencitraan diri kandidat yang seperti ini gitu. Kalau kita dulu gini, kita percaya bahwa barang bagus itu tidak akan sulit untuk dijual. Kita percaya apa yang disebut Charles tadi, reputasi itu membuat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini jadi barang bagus. Baik. Jadi apa adanya Pak Jokowi itu. Iya, kalau Pak Aswar gimana? Karena personal branding tadi itu kan juga harus dijual, disampaikan kepada publik melewati berbagai macam channel media. Oke, nah ini menarik. Bang Charles, apakah personal branding atau pencitraan diri berkaitan erat dengan media atau bisa aja jalan sendiri gitu? Ada satu pertanyaan menarik yang menurut saya juga lembaga survei dan konsultan riset ini harus lakukan hari ini untuk mengevaluasi seberapa besar kontribusi personal brand strategi yang mereka lakukan signifikan terhadap perolehan suara. Apakah memang betul personal brandnya? Ataukah kerja politik sebelumnya yang disebut dengan reputasi politik? Ini yang menarik. Kalau menurut saya dua-duanya berperan penting. Tapi sekali lagi, perannya personal brand itu lebih memperkuat, mempertegas artikulasi. Mau orang pakai baju yang sangat unik sekalipun, kalau dia nggak punya kapital
sejarah masa lalunya baik, ini nggak akan ada artinya apa-apa. Jadi personal brand itu sangat memperkuat dan langsung orang membuat notice dan tidak lupa. Oke, misalnya ada 2-3 kontestan yang memang sama bagusnya dengan ini. Terus mengingatnya dia bahwa dia yang berbeda tuh pakai apa? Di situ masuk personal brand. Di situ ada peranan personal brand. Bang Charles, kita masih punya putaran kedua nih. Kita juga nanti lebih nasional lagi, skupnya ada pemilu 2014. Nah, personal branding lagi demikian kuatnya. Bagaimana caranya supaya masyarakat juga tidak terjebak dalam hal itu, tapi juga bisa lebih kritis lagi melihat bagaimana rekam jejak dia secara politis misalnya. Di balik pencitraan diri itu ya, Teguh ya? Iya. Menurut saya yang paling menarik adalah memang harus kerja. Siapapun yang mau jadi pemimpin di negara ini harus mau kerja sejak jauh hari. Harus bisa justru menurut saya hari ini yang punya panggung pemerintahan atau panggung politik dan sedang menjabat, sebetulnya di situ sudah mulai kok yang namanya personal brand sama yang namanya kerja politik dan persaingan. Contoh yang paling gampang menurut saya ya, Pak Jokowi dan juga Bang Faisal itu sejak lama kan nggak terlalu memerhatiin personal brand. Kerja politiknya dulu ditampilkan. Katakanlah merubah kota Solo yang menjadi lebih baik. Bang Faisal memberikan gagasan dan pemikiran tentang ekonomi, tentang bagaimana mengatasi Jakarta macet. Ini kan diberikan. Dan pada saat itu personal brand nggak kelihatan. Kalaupun kelihatan, yang paling kelihatan dari dua tokoh ini yang menonjol adalah cara berbicaranya, public speakingnya. Mereka nggak pakai teks, mereka bisa ngomong. Dan mereka punya data gitu, diolah. Jadi pada saat diberikan sebuah pertanyaan, mereka bisa kembangkan dengan kenyataan. Dan mereka punya alasan gitu, punya rasionalisasi dalam menjawab. Iya, jadi ibarat kata begini ya, eksis itu perlu, tapi sebenarnya lebih dari itu, jangan sekedar eksis gitu ya Bang ya. Eksis, citra diri, itu merupakan hal yang wajar. Karena kalau enggak, pada saat nanti orang mau mencoblos dan menyontreng, bingung yang mana. Tapi di belakang itu semua ada yang namanya CV, rekam jejak. Itu yang nggak mungkin bisa ada di kertas suara. Dan itu diwakili oleh personal brand. Jadi personal brand itu menentukan di titik-titik akhir. Pada saat orang mau mencoblos, oh ini yang ini. Oh enggak yang ini aja karena dia kemarin pakai bajunya begini. Cros. Gitu. 5 detik, 10 detik terakhir sebelum ada godaan dari kiri dan kanan, itu berguna tuh personal brand. Ini ibaratnya kecil-kecil tapi ini ya. Cabai rawit. Iya, betul. Iya, kita lihat ada eksis, narsis menghasilkan prestis. Iya. Itu kayak seperti itu ya yang kita lihat. Ya, kita sampai di ujung perbincangan kita kali ini dan bagaimanapun kita lihat ada kesuksesan dari personal branding yang sudah dibangun oleh masing-masing tim sukses dan khususnya oleh para calon tentunya ya. Tapi kesuksesan memang bukan hanya milik personal branding semata ya Teguh ya. Ada kerja di belakangnya kinerja yang perlu kita garis bawahi di sini. Betul. Terima kasih Bang Charles.